Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Atta, perkenalkan saya Sarah Benawati. Gak kerasa nih, puasa udah masuk hari ke-18 nih teman-teman. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Di bulan Ramadan ini, selain menunaikan ibadah puasa, ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan nih teman-teman. Apa? Yaitu membayar zakat. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum pengertian dari zakat? Zakat itu ada berapa? Siapa yang wajib membayar zakat? Siapa yang wajib menerima zakat? Berapa persen dari penghasilan kita untuk berzakat? Nah, teman-teman di sini kita akan membahas secara detail mengenai zakat. Dan di sini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Ustadz Abdul Razak yang akan menjelaskan detail mengenai zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Ustadz, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, di sini kita kan temanya ingin membahas zakat lebih detail ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada berapa jenis zakat, yang belum kita ketahui sebelumnya, siapa yang wajib menunaikan zakat, siapa yang wajib menerima zakat, dan berapa persen dari penghasilan kita yang harus kita keluarkan untuk zakat gitu Pak Ustadz ya. Di sini Pak Ustadz bisa ya menjelaskan lebih detail tentang zakat untuk saya dan teman-teman semua ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini, pada bulan suci Ramadan. Kita berkumpul guna untuk membahas sedikit masalah zakat yang merupakan satu kewajiban untuk kita sebagai muslim setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga semua ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bicara masalah zakat teman atap, kita lihat dulu definisi daripada zakat itu sendiri apa, kemudian bagaimana cara pentasarufan zakat itu seperti apa, dan kepada siapa-siapa saja zakat itu kita berikan. Pertama, kita lihat dari definisi bahwasanya ditinjau dari segi bahasa, zakat adalah merupakan kata dasar dari kata zaka yang berarti berkah dan juga bertambah kebaikan serta bertambah kebersihan. Kemudian dari segi istilah, zakat itu mempunyai arti sejumlah harta yang dikeluarkan oleh orang-orang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu pula. Kemudian ketika kita bicara masalah zakat, kita teringat akan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Terbangunnya agama Islam itu atas 5 dasar. Ibarat sebuah bangunan, ketika pondasinya kokoh, maka bangunan itu akan berdiri dengan tegak dan kuat. Tetapi ketika bangunan mempunyai pondasi yang tidak kokoh, maka bisa dipastikan bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan tegak dan kuat. Pun begitu pula dengan Islam. Ketika 5 dasar ini sudah kita bisa terapkan dan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah yang namanya agama Islam yang kita anut, yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW akan berdiri dengan tegak, dan insya Allah apapun yang menjadi halangan itu akan bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antara rukun Islam yang kita kenal adalah menunaikan zakat. Mungkin di sini kita bertanya-tanya, kenapa harus zakat dulu baru puasa? Padahal di bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa dulu, baru kemudian itu kita menunaikan zakat. Tapi di sini kita balik, zakat dulu baru puasa. Kenapa?
Karena yang namanya puasa itu hanya tertentu di bulan suci Ramadan saja. Tetapi ketika kita bicara masalah zakat, yang namanya zakat tidak harus dibayarkan di bulan suci Ramadan, tetapi boleh dan wajib dibayarkan di luar bulan suci Ramadan ketika sudah sampai yang namanya haulnya. Ini berkaitan dengan masalah zakat mal, profesi, dan lain sebagainya. Yang kemudian pengambilan daripada dalil tentang masalah zakat, di sini kita mengutip akan satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Bisa kita ambil pelajaran teman Atap, bahwasanya fungsi daripada zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan dan sekaligus menyucikan. Membersihkan dan menyucikan apa? Membersihkan jiwa dan menyucikan harta yang masih tersisa di kita. Nah, oleh karenanya dengan kita membayar zakat baik di bulan suci Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa, atau nanti disebut dengan zakatul fitrah, dan kemudian zakat mal serta zakat-zakat yang lain yang kita bayarkan baik di dalam bulan suci Ramadan ini maupun di luar bulan suci Ramadan, semoga itu semua bisa menyucikan jiwa kita, menentramkan jiwa kita, dan semoga itu semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik buat teman Atap semua, terutama kaum milenial. Di sini kita akan sedikit membahas tentang masalah zakat yang mungkin barangkali sering dilupakan oleh kita sebagai kaum milenial, yaitu masalah zakat mal. Zakat mal itu bagian daripada zakat yang mesti kita harus keluarkan. Seperti yang saya tadi bilang di awal, zakat mal tidak harus dibayarkan di bulan suci Ramadan saja, tetapi zakat mal dikeluarkan sesuai dengan kapan usaha itu dilakukan. Seperti contoh seperti ini. Ketika saya memulai usaha di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, kemudian usaha saya selalu saya jalankan selama 1 tahun penuh, dan kemudian di tahun 1443 Hijriah atau 1 tahun kemudian, maka usaha yang saya jalankan, saya hitung berapa modal awal, berapa pendapatan, kemudian berapa pengeluaran. Hasil daripada itu semua nanti kita ketahui ketika sudah sampai jatuh pada nisabnya dan juga haulnya, maka apakah saya sudah wajib membayar zakat atau belum, itu yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal bisa terdiri dari zakat emas, perak, dan lain sebagainya. Di sini kita sebagai kaum milenial yang dalam masa-masa produktif, maka ketika kita sudah melakukan satu usaha atau bisnis, maka ketika kita mendapatkan hasil daripada usaha yang kita sedang jalani, kita lihat apakah nanti usaha itu sudah mencapai nisabnya. Dan ketika sudah mencapai nisabnya, apakah sudah sampai haulnya. Ketika dua-duanya sudah terpenuhi, maka kita lihat apakah hasil daripada penghitungan itu sudah mewajibkan kita untuk melakukan zakat ataukah belum. Nah, oleh karena itu, mari insya Allah kita akan sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Baik,
Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kadar atau nisab pada zakat mal itu ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang mempunyai harta dan harta yang dia miliki sudah sampai nisabnya. Berapa nisabnya dalam zakat mal? Yaitu 85 gram emas. Kemudian dari 85 gram emas itu, kalau kita mau mengetahui nominal dalam bentuk rupiah, kita cari tahu dulu berapa per gram emas itu sendiri. Ketika 1 gram emas sudah kita ketahui harganya, kemudian kita kalikan dengan 85 gram tersebut, maka mendapatkan hasil yang akan kita ketahui bersama. Seperti contoh seperti ini. Ketika kita mengetahui harga 1 gram emas itu Rp500.000 umpama. Dari Rp500.000 per gram kita kalikan 85. Karena patokan nisab adalah 85 gram. Jadi Rp500.000 kita kalikan 85 gram, maka mendapatkan hasil sekitar Rp41.250.000. Kira-kira seperti itu batasan nisab daripada zakat mal. Ketika seorang sudah mendapat atau mempunyai tabungan 41.250.000, itu kalau ukuran emas per gramnya 500. Nanti kita lihat di pasaran berapa per gramnya. Karena kan emas itu selalu bertambah, selalu naik harganya. Mungkin sekarang 500, besok bisa 600, besok bisa 700 dan seterusnya. Jadi kita lihat berapa per gram emas itu. Kemudian kita kalikan 85. Dari hasil perkalian itu maka sudah mendapatkan hasil satu nisab atau nisab daripada zakat yang harus kita keluarkan batasannya. Kemudian dari hasil itu kita keluarkan 2,5%-nya. Ketika orang mempunyai tabungan umpama 100 juta, maka sudah mencapai nisab. Dari 100 juta yang dia miliki tabungan, kemudian dia wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haulnya. Haul itu adalah perjalanan daripada tabungan itu sendiri selama 1 tahun dan lebih. Jadi ketika orang mempunyai tabungan sudah 1 tahun dan tabungan tersebut nominalnya lebih atau minimal 1 nisab, maka dia sudah dikenakan wajib zakat. Kalau untuk haul itu berarti waktunya ya Pak Ustadz? Betul. Haul itu saya ambil garis besarnya ketika Mbak Sarah mempunyai tabungan di bulan Ramadan tahun ini. Ya. Kemudian Ramadan tahun berikutnya berarti tahun 2022 atau 1443 Hijriah, itu yang dinamakan dengan haul. Berarti 1 tahun penuh daripada tabungan itu sendiri. Itu yang dikatakan dengan haul. Sementara nisab adalah batasan nominal daripada tabungan itu sendiri. Balik lagi ke zakat mal nih Pak Ustadz nih. Kalau rumah dan mobil itu termasuk harus dikeluarkan zakatnya nggak sih Pak Ustadz? Untuk masalah harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang tidak dipakai. Jadi ketika harta itu dipakai atau digunakan, maka harta itu tidak wajib dizakati. Seperti contoh rumah. Rumah yang kita punya, yang kita milikin, dan kemudian rumah itu kita tempati menjadi satu tempat yang bernaungnya kita di dalamnya, maka rumah itu tidak dizakati. Meskipun Mbak Sarah, rumah itu harganya miliaran rupiah. Pun begitu juga dengan kendaraan. Kendaraan yang kita gunakan sebagai fasilitas untuk apa saja dalam kehidupan sehari kita, maka ketika kendaraan itu kita gunakan, maka kendaraan itu tidak wajib untuk dizakati. Kecuali seperti ini, rumah yang kita miliki, kemudian rumah itu kita sewakan. Juga kendaraan yang kita miliki, baik dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian weekend, Sabtu dan Minggu kendaraan itu kita sewakan. Maka kendaraan yang kita miliki yang setiap hari Senin dan sampai Jumat
kita gunakan itu kita wajib zakati. Kenapa? Karena di hari Sabtu dan di hari Minggu kendaraan itu kita sewakan dan mendapatkan hasil daripada penyewaan dari kendaraan tersebut. Jadi intinya barang yang kita miliki kemudian kita gunakan tidak wajib dizakati kecuali ada penghasilan di dalamnya. Oh, semacam kalau rumah pun kayak rumah kontrakan. Betul. Gitu ya Pak Ustadz ya. Mobil direntalin. Betul. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Pokoknya sesuatu benda yang menghasilkan uang. Betul. Ya harus dikeluarkan zakatnya Zakatnya. gitu. Iya. Termasuk emas. Emas adalah harta yang wajib dizakati ketika emas itu merupakan satu simpanan, bukan satu perhiasan. Contoh, Mbak Sarah punya emas 5 gram. Kemudian emas itu digunakan sebagai perhiasan yang dipakai sehari-hari maupun dipakai dalam keadaan tertentu. Maka emas yang Mbak Sarah punya sebanyak 5 gram, kemudian bertambah lagi dan bertambah lagi sampai jatuh nisabnya. Ketika itu dipakai dan digunakan, maka tidak ada kewajiban untuk dizakati. Kecuali emas itu merupakan satu investasi atau satu tabungan, simpanan untuk masa depan dan lain sebagainya. Maka ada kewajiban membayar zakat di dalamnya. Memang ada dua pendapat Mbak Sarah. Ya. Jumhur ulama mengatakan emas yang digunakan sebagai perhiasan tidak ada kewajiban untuk dizakati kecuali emas itu sudah mencapai batasan 520 gram atau lebih bahkan. Ketika sudah mencapai itu maka wajib untuk dizakati. Jumhur ulama mengatakan demikian. Tapi ada sebagian ulama mengatakan emas itu meskipun sebagai perhiasan bukan komoditi, tetap ada kewajiban zakat meskipun sekali seumur hidupnya. Demikian. Oke Pak Ustadz ya. Kalau untuk penghasilan usaha nih Pak Ustadz ya, kan saya tuh ada usaha kecil-kecilan lah gitu. Cuman memang penghasilannya tidak tentu nih Pak Ustadz nih. Itu wajib mengeluarkan zakat atau enggak? Walaupun ya saya usahanya udah berlangsung lumayan lama, cuman penghasilannya nggak tetap dan usahanya juga nggak tetap sebenarnya gitu. Cuman saya belajar usaha dan mendapatkan penghasilan, itu sebenarnya saya harus mengeluarkan zakat atau enggak tuh Pak Ustadz? Nah, ya juga ini pelajaran buat kita sebagai kaum milenial, wahai teman atapku semua dimanapun saja berada. Bagi kita sebagai pebisnis, baik bisnis masalah makanan dan lain sebagainya, ataupun apapun jenis bisnis yang kita sedang jalani, ketika tadi saya katakan bisnis itu diawali dengan modal tertentu, kemudian bergulirnya waktu sampai 1 tahun kemudian dan sampai jatuh nisabnya, maka kita lihat ketika sudah 1 tahun itu namanya haul, ketika sudah sampai batas nisab maka kita lihat apakah kita sudah wajib zakat ataukah belum. Seperti tadi contoh 85 gram emas itu adalah patokan. Nanti hasil daripada bisnis yang kita sedang jalani, apakah nominal yang kita peroleh itu mendapatkan hasil seperti itu, 85 gram emas yang kalau kita nominalkan berapa rupiah, apakah pendapatan kita selama setahun sudah mencapai itu atau belum, maka nanti bisa diketahui apakah kita wajib bayar zakat atau tidak. Ustadz, kalau misalkan zakat penghasilan dan zakat mal itu bisa disamakan atau enggak pengertiannya gitu? Hey, zakat mal dan zakat penghasilan. Ketika kita bicara masalah dua zakat ini, zakat mal dan zakat penghasilan, kalau zakat penghasilan itu masuk daripada bagian zakat mal. Sementara zakat mal sendiri belum tentu berarti zakat penghasilan. Umpama sebagai dokter yang profesinya sebagai dokter dan mempunyai penghasilan, atau profesi-profesi yang lain mempunyai penghasilan, maka dilihat penghasilannya itu sudah mencapai nisab atau belum. Ketika sudah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ketika belum, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berzakat. Untuk nisab dan batas waktunya, haulnya itu kapan tuh Pak? Kalau untuk masalah zakat penghasilan, tidak seperti zakat mal pada umumnya, tidak ada haul.
Jadi kalau masalah zakat penghasilan, ketika dia melakukan satu usaha dan kemudian usaha itu membuahkan hasil dan dia mendapatkan hasil daripada usaha yang dia lakukan, maka saat itu juga kalau penghasilannya sampai satu nisab, maka sudah ada kewajiban baginya untuk berzakat. Meskipun tidak ada alur waktu untuk sampai ke 1 tahun kemudian atau yang disebut dengan haul tadi. Kemudian nih Pak Ustadz nih, Ya. kalau untuk barang-barang mewah gimana? Misal kayak satu tas harganya 30 juta, itu wajib mengeluarkan zakat nggak? Iya. Kalau barang mewah seperti tas, sepatu dan lain sebagainya yang mempunyai harga yang fantastis, jika barang-barang tersebut merupakan satu komoditi, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Tapi ketika barang-barang tersebut hanya dipakai untuk dia sebagai fashion dan lain sebagainya, tidak untuk diperjualbelikan di kemudian hari, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat di dalamnya. Seperti kita sebagai kaum milenial yang mempunyai kelebihan harta mungkin, semoga Allah berikan demikian. Amin. Kita bisa membeli barang-barang yang kita impikan yang berjumlah nominalnya fantastis, kemudian barang itu kita pakai, dan kemudian barang yang kita beli dengan harga yang murah tersebut kita simpen, dan nanti di kemudian hari ketika kita butuh kita jual dan ada angka yang luar biasa di dalamnya, maka ketika sudah sampai batas nisabnya, maka itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kembali lagi ke barang-barang yang berharganya fantastis nih Pak Ustadz. Misalkan saya nih mengoleksi tas gitu kan, saya niat awalnya cuma ngoleksi aja, kadang dipakai, kadang enggak. Ada juga yang cuma disimpan aja, tapi tidak sama sekali berniat untuk dijual. Itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Harus mengeluarkan zakat atau enggak? Karena niat saya cuma koleksi gitu. Pertanyaan Mbak Sarah menjurus ke masalah zakat yang masuk dalam kategori zakat tijarah atau perdagangan. Ketika kita memiliki satu barang, kita beli barang tersebut dengan harga yang fantastis dan tidak ada niat di dalam diri kita untuk menjual kembali barang tersebut. Apakah kita dikenakan wajib zakat atau tidak? Maka di sini ulama menyaratkan ketika barang tersebut masuk dalam kategori zakat tijarah, maka syarat yang pertama adalah adanya niat untuk diperjualbelikan kembali atau disewakan barang tersebut. Jadi ketika ada niat di awal, ketika kita membeli kemudian ada niat, maka itu ada kewajiban zakat di dalamnya. Kemudian mungkin suatu saat di awal kita nggak punya niat, tapi ada satu hal dan hal yang lain yang membuat kita terpaksa untuk menjual. Apakah itu juga ada kewajiban zakat di dalamnya? Nah, itu disebut dengan al-hukmu yadurru ma'ilati. Hukum itu sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Yang tadinya wajib bisa menjadi haram, yang tadinya mubah bisa menjadi makruh dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tadinya tidak ada kewajiban zakat bisa jadi ada kewajiban zakat di dalamnya ketika barang yang kita miliki kemudian kita jual dan ada hasil daripada penjualan tersebut yang nilainya sudah sampai batas nisab. Ketika sudah sampai batas nisab, lagi-lagi saya garis bawahi sudah ada kewajiban zakat di dalamnya. Demikian. Semoga pengetahuan kita mengenai zakat lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Udah cukup jelas ya mengenai zakat ini. Jangan lupa bayar zakatnya karena kita sudah tahu zakat itu wajib hukumnya untuk kita yang berpenghasilan. Nah, Pak Ustadz nih, mungkin ada pesan-pesannya nih untuk kaum milenial teman atap nih. Pesan saya terakhir untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman atap di mana saja berada, jangan pernah ragu untuk berkarya. Gunakan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya, raih cita-cita kalian setinggi-tingginya, dan apapun yang kita impikan insya Allah bisa kita
pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah mendapatkan hasil daripada itu semua, jangan lupa untuk membayar zakat. Karena fungsi daripada zakat itu sendiri pertama adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, yang kemudian untuk mengikis rasa kikir di dalam diri kita, dan yang ketiga untuk sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah telah karuniakan kepada kita. Insya Allah dengan kita keluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dan lain sebagainya, itu sebagai tanda wujud syukur kita kepadanya. Semoga dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian ngobrol-ngobrol santai hari ini bersama Pak Ustadz Abdul Rajab. Terima kasih Pak Ustadz. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman atap. Saya Sarah Berawati dan Pak Ustadz Abdul Rajab pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.